Inilah bagian yang mengejutkan sebagian besar pemirsa atau sebagian besar ilmuwan barat. Al-Ghazali bukan hanya seorang pemikir agama, dia adalah salah satu filsuf paling awal yang menganalisis uang dalam istilah moral dan sistemik, di mana Aristoteles melihat uang sebagai penemuan praktis dan ekonomis, kemudian menganalisanya secara matematis. Al-Ghazali memeriksa dampak psikologis dan spiritualnya pada masyarakat. Dia melihat bagaimana uang membentuk perilaku, insentif, kepercayaan, dan pada akhirnya nasib suatu bangsa. Untuk memahami ide-ide ekonominya, Anda harus terlebih dahulu memahami bagaimana dia melihat uang. Pada intinya, bagi Al-Ghazali, uang tidak dimaksudkan untuk disembah, ditimbun, atau digunakan sebagai simbol status. Uang itu hanya alat, tidak lebih. Fasilitator pertukaran. Dia membandingkan uang dengan cermin. Cermin tidak memiliki nilai sendiri. Nilainya berasal dari apa yang dipantulkan cermin tersebut. Uang sama, kekuatannya terletak bukan pada emas atau perak itu sendiri, tapi pada apa yang memungkinkan orang untuk berdagang, membangun, dan bekerja sama. Ini adalah ide yang ingin diklaim oleh ekonom modern sebagai milik mereka. Tapi Al-Ghazali menulisnya pada abad 11, ketika banyak orang Eropa masih memahami kekayaan terutama sebagai bentuk tanah atau rampasan perang. Dan dari dasar ini muncul salah satu wawasan yang paling penting. Uang yang ditimbun adalah uang mati. Baginya kekayaan yang terkunci di peti, tersembunyi di kamar atau dikubur di halaman, tidak hanya tidak berguna, itu merusak secara sosial. Kekayaan yang menganggur, tidak beredar, tidak memberi makan pekerja, tidak mendanai perdagangan atau mendukung keluarga. Itu mencekik kehidupan ekonomi. Dia menggambarkan sebagai pembekuan aliran darah masyarakat. Sebuah kalimat yang dapat dengan mudah muncul dalam kritik modern apapun tentang ketidaksetaraan. Tetapi Al-Ghazali tidak hanya mengeluh tentang keserakaan. Argumennya bersifat sistemik. Ketika orang kaya menimbun uang, mereka menciptakan kelangkaan. Bukan karena sumber daya kurang, tapi karena sirkulasinya terblokir. Harga terdistorsi, pasar rusak, orang menderita. Kritik ini mengarah pada ide utamanya seperti perilaku spekulasi merusak kepercayaan. Al-Ghazali tidak punya kesabaran untuk pedagang yang memanipulasi harga, yang menciptakan kelangkaan buatan, atau mengeksploitasi krisis demi keuntungan. Dia melihat perilaku spekulatif bukan sebagai strategi cerdas, tapi sebagai korupsi moral, keuntungan tanpa kontribusi. Siapapun yang mendapatkan untung dari penderitaan orang lain, mendapatkan untung dari korupsi, dan korupsi dalam pandangannya adalah penularan. Begitu menguasai, ia menyebar melalui pasar, melalui institusi, dan akhirnya menyebar ke seluruh masyarakat. Jika ini terdengar seperti komentar tentang gelembung keuangan modern, pinjaman predator, atau pengambilan untung dari krisis, ya memang. Hanya saja beliau tulisnya 900 tahun sebelumnya. Tapi Al-Ghazali bukan anti keuntungan. Dia bukan anti bisnis. Dia tidak menyerukan sumpah kemiskinan lebih baik dari kaya. Dia sangat percaya pada perdagangan. Dia percaya pasar itu alami dan perlu. Dia percaya kekayaan bisa bermakna